motormu di mana pada saat itu? Di sini. Motormu jatuh nggak? Nggak. Kita aja. Berdua ada teman. Oleh motor juga. Kalau Mengapa ini kepada masyarakat, terutama kepada orang tua dari anak-anak menakan yang tadi disampaikan Pak Ketua LK. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Pak Kapolda, Pak Ketua. Jam 2, jam 3, mau kemana itu anak-anak? Sanksi sosial dan lain sebagainya. Kalau ada masyarakat atau oknum siapa? Motor ke sungai. Kesaksian ini disampaikan oleh Aditya yang memboncengkan Afif almarhum. Itu kan korelasinya sudah jelas. Kalau dari tawurannya, dari penanganannya sudah sesuai prosedur profesional. Tetapi dengan viralnya berita seolah-olah polisi dipojokkan karena menganiaya seorang salah satu peserta tawuran yang namanya Afif Maulana itu, kami kan pastinya akan meminta kesaksiannya, pembuktiannya, siapa yang melihat, siapa yang mendengar, siapa yang mengetahui, siapa yang mengalami sendiri. Itu namanya kan kesaksian dari seseorang yang beritanya itu A1. Tidak boleh mungkin, barangkali, jangan-jangan mengasumsi sendiri seolah-olah kejadian itu korelasinya adalah dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Sementara yang terjadi adalah, faktanya adalah Aditya diajak oleh almarhum Afif untuk masuk ke sungai. Tetapi Aditya tidak mau. Afif melakukan sendiri, kan bisa dikatakan begitu korelasinya. Sehingga ditemukanlah itu Afif setelah siang hari. Karena waktu itu polisi yang melakukan aksi itu si saudara Aditya mencari handphonenya yang hilang, itu keterangan dari Aditya sendiri. Dia tidak lagi mengetahui di mana Afif. Akhirnya motornya punyaan Afif Maulana. Tapi Afif Maulana saat kejadian dia sebagai yang membonceng. Gitu. Jadi yang di depan ini Aditya itu bukan pemilik motor ini. Penyebabnya apa tawuran? Motifnya apa? Di mana tempat kejadiannya? Apa yang sudah dilakukan oleh aparat? Itu belum mencapai pada korban Afif yang ditemukan di bawah jembatan. Maaf, saya menyatakan bukan korban Afif, tapi seseorang yang namanya Afif. Karena kalau kita nyatakan, jangan-jangan Afif juga tersangka. Oh, dia juga pelakunya tawuran, tapi kan kita tidak akan menyatakan korban atau tersangka. Saya hanya menyatakan seseorang, anak yang ditemukan di bawah jembatan Luranji, kan begitu. Diri Intelkam sudah jalan, diri Krim Krimsus sudah jalan untuk mencari siapa yang memviralkan itu, memeriksa itu. Dia akan kita ambil, kita periksa, dia harus testimoni. Apakah kamu benar melihat, kamu kok ngomong begitu? Kamu kan sudah trial by the press. Sudah menyampaikan di press sebelum fakta yang sebenarnya, ada faktanya yang sebenarnya itu. Cukup bukti atau tidak? Atau kamu hanya asumsi? Atau hanya ngarang-ngarang? Ini yang dirugikan sebenarnya kan institusi Polri. Sehingga kami turun ini atas perintah, selain memang autodidak dan kewajiban sebagai Kapolda, ya pastinya Pak Kapolri dari Kompolnas, Ombudsman, Komnas HAM, Komisi 3 dan juga Kadipropam ya pasti memerintahkan kami harus menjelaskan dan meluruskan ini. Dengan catatan, andai kata nanti ditemukan novum atau bukti baru yang kemudian ada oknum anggota yang bertindak sesuatu yang tidak sesuai SOP, ya pasti kita juga akan menegakkan hukum anggota kami yang menyimpang dari SOP itu. Tetapi sejauh ini dari kesaksian-kesaksian ini, anggota kami sudah melaksanakan penegakan hukum maupun pencegahan ini dengan benar. Sprint sudah ada, protap untuk cipta kondisi biar aman sudah, menjelang hari ulang tahun Polri, ya kan, operasi bersih dan lain sebagainya sudah kita lakukan, ya kan? Ya, itu diantaranya. Sehingga maaf kembali lagi kepada cepat atau lambatnya, kami sebenarnya sudah bergerak cepat. Hanya untuk mencari seseorang ini aja, kan kita perlu waktu, karena di mana posisinya saat ini. Kita lacak juga berarti akun yang mana yang digunakan. Sudah berupaya kita take down dulu sementara, pagi kita take down, siang muncul lagi. Siang kita take down, malam muncul lagi. Itulah namanya medsos. Kita tidak bisa mencegah itu. Akhirnya viral. Tapi kalau berita viral, ya silahkan saja. Tapi catatannya kami akan meluruskan dengan kantor juga bahwa kejadian yang sebenarnya seperti ini. Sehingga nanti pihak kepolisian juga tidak dirugikan.
Tapi manakala sekali lagi ada anggota kami, oknum anggota kami yang tidak sesuai SOP, pastikan juga kami memeriksa satu persatu. Dari anggota kami yang 30 orang masih diperiksa propam ini. Maksudnya peran dia waktu itu sebagai apa, di mana posisinya, memeriksa siapa, bagaimana kelanjutannya. Akhirnya siang kan kita lepaskan 17 dari 18 yang kita amankan. Maaf, yang 18 tidak termasuk saudara Afif Maulana, almarhum. 18 itu nggak ada. Karena diduga Afif Maulana itu sudah kemana ya setelah siang diketemukan dia di bawah jembatan, itu kan di luar sepengetahuan kami. Kami masih mencari tahu kesaksian dan juga bukti permulaan yang cukup untuk menyatakan bahwa seperti apa sebenarnya posisi Afif Maulana pada saat itu. Tawuran. Di Landut juga ada. Aduh. Ada dengar nggak ada tawuran sebelumnya? Kalau ada. Diamankan. Ada lihat nggak kawan-kawan lari?